Bapak Ibu, nah saya ngajak diskusi, sharing mawon. Ada yang mengenal sosok ini? Wonten? Sinten? Sokrates. Bukan. Sinten? Ada? Ibnu Nah, Sina. ada yang pernah baca Stoikism? Seorang filsuf, pemikir Stoikism. Stoikism itu gini, misalkan maaf, agak ini ya, misalkan saya gemuk gitu, lalu ada orang yang mengolok-olokkan saya, oh Bambang gemuk gitu kan, lalu saya kecewa. Nah, dalam perspektif Stoikism berarti saya dianggap bodoh karena kita terbawa oleh provokasi di luar diri kita, padahal kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar diri kita. Yang bisa kita kendalikan secara mutlak adalah di dalam diri kita. Nah, ini salah satunya tokoh namanya Marcus Aurelius. Jadi, nah pernah baca Ibu? Dereng. Nah, karena panjenengan semua pendidik dan pustakawan, saya harap ke perpustakaan membaca tokoh-tokoh top ini. Nah, ini pembaca kelas berat luar biasa. Karena saking powerfulnya beliau ini kalau melakukan sesuatu tanpa konsekuensi, saking powerfulnya, ya punya kekuatan perang yang luar biasa karena kaisar, seorang raja, ya, pengetahuan yang luar biasa. Nah, kalau ini ada yang pirsa pasti. Mahatma Gandhi. Ya, ini sosok yang luar biasa. Dari mana? India. Nah, kalau ini Obama. Nah, kalau ini Bapak Ibu ada yang pirsa? Nah, dulu ada yang fakultas FISIP enggak? Belum ada, nggak ada. Sastra nggak? Nah, ini namanya Karl Marx. Nah, Karl Marx ini juga gila baca. Dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam di British Library membaca buku. Iqra. Ini Karl Marx. Sehingga bisa menulis buku banyak. Salah satunya yang dikaji sampai hari ini namanya The Das Kapital. Jadi 1, 2, dan 3. Sekarang perguruan tinggi yang ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di berbagai negara ya di dunia, yang menjadi salah satu kajian bukunya Karl Marx. Bung Karno membaca ini 3 kali kalau tidak salah, maka ada keadilan sosial di situ. Nah, ini ada yang perso sama Fidel Castro. Indonesia punya yang lebih dari ini. Ada yang tahu sih? Pejuang luar biasa yang akhir hidupnya tersia-siakan. Tan Malaka. Tan Malaka, betul. Jangkauan Tan Malaka lebih banyak. Dia ke Belanda, ke Cina, kemana-mana. Ini dari Kuba, namanya Che Guevara dan Fidel Castro, seorang aktivis top. Tetapi masih kalah kalibernya dengan Tan Malaka. Kita luar biasa Tan Malaka, gitu ya. Nah, kalau ini ada yang berso? Bukan. Kang Aji Prosidi, seorang budayawan, juga pembaca. Nah, jadi saya mengambil beberapa contoh gitu ya. Ada sebenarnya misalkan dari Muslim itu banyak. Ada Al-Ma'mun, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dan seterusnya. Misalkan Al-Ma'mun. Tidak saya tampilkan gambarnya. Al-Ma'mun itu juga pembaca kelas berat. Muslim, mestinya orang Muslim mencontoh Al-Ma'mun, mestinya. Saking menggandrunginya ilmu pengetahuan, dia membayar terjemahnya, tukang terjemah, dengan emas. Monggo, sebarat buku yang diterjemahkan. Kalau menerjemahkan setengah kilo, maka Al-Ma'mun membayar penerjemah ini emas setengah kilo. Saking gandrungnya ilmu pengetahuan. Nah, sekarang itu terutama yang diterjemahkan adalah buku-buku dari Yunani, pemikiran-pemikiran Yunani pada saat itu. Itu luar biasa memang. Para pribadi-pribadi luhur, orang-orang yang saya menyebutnya mereka lahir ke dunia bagaikan halilintar yang membelah langit bergemuruh, menggetarkan dan menyilaukan. Ketika mereka berbicara dan bertindak, maka masyarakat menanggapi, menyambut, dan mengikutinya. Ini sosok luar biasa. Dan ternyata kuncinya satu, membaca. Nah, ini. Jadi literasi itu luar biasa. Jadi kalau kita mau mengakrabi betul literasi, maka dampaknya pada kehidupan luar biasa. Saya mencoba, karena saya termasuk telat. Jadi saya ini orang kampung, orang Pacitan. Orang dulu menyebut miskin dan bodoh karena nggak ada akses bacaan. Mungkin nggak bodoh karena nggak ada akses bacaan waktu itu di Pacitan. Dan saya bisa membaca kelas 5 SD. Suka membaca ketika kuliah di UNER sama Mbak. Ini ada teman-teman dari
dinas. Ketika kuliah di UNER di semester 2, saya baru mengenal tulisan, mengenal buku, lalu suka membaca. Karena waktu itu ada seorang budayawan, ketika ulang tahun FISIP, budayawan itu namanya Mbah Nun gitu ya. Dan dia cerita di luar kelaziman orang. Biasanya kalau kiai cerita atau tokoh cerita, tapi Cak Nun ini beda gitu. Maka dari itu saya mulai membaca sampai hari ini. Dan saya mengumpulkan buku. Maka buku saya hampir 10.000 di rumah. Jadi saya punya rumah gitu. Saya buat perpustakaan untuk masyarakat umum di Sidoarjo. Monggo kalau ke Sidoarjo Pinarak tempat kami gitu ya. Saya punya perpustakaan pribadi. Saya buka untuk masyarakat. Itu Bapak Ibu. Nah, karena membaca akhirnya saya refleksikan dalam tindakan ya bisnis tadi gitu ya. Lalu menulis buku saya mungkin mau 14 gitu ya. Dan juga menulis opini dan rilis. Nah, kalau acara seperti ini saya sudah nulis rilisnya tadi malam gitu. Nggih Mas. Yang dari media. Jadi saya belajar ya rilis, bikin opini dan nanti ada apa gambarnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi orang-orang top itu membaca. Next. Ada orang yang sedang populer di dunia ini. Nah, salah satunya adalah Elon Musk. Punya 2 perusahaan, namanya SpaceX dan Tesla. Nah, ini Elon Musk. Yang dulu gabung dengan Trump, tapi sekarang pisah. Nah, ini nggak tahu kenapa ya, nggak cocok dengan Trump, gitu ya. Nah, Elon Musk ketika ditanya, bagaimana caramu membuat roket? Jawabannya, aku baca buku. Ini ada lagi. Siapa yang pakai Google Bapak Ibu? Pencarian Google. Semua pakai nggih? Nah, semua pakai. Nah, beliau kreatornya yang bikin. Namanya Larry Page gitu ya, CEO Google. Nah, ketika ditanya bagaimana caramu belajar menjalankan perusahaan, dia menjawab, saya membaca. Lalu ada lagi, ini orang dari pedesaan, yatim piatu, miskin dulunya, gitu ya. Tetapi dia gila baca. Namanya Wang Chuanfu, IO dari BYD atau BYD. Sekarang di Surabaya sudah banyak mobil-mobil Cina yang tulisannya BYD. Nah, beliau ini salah satu CEO-nya. Ini luar biasa dan penjualannya mengalahkan Elon Musk. Ini BYD, gitu ya. Ini luar biasa yang menguasai perekonomian sekarang ini Cina dunia ini. Jadi luar biasa memang Cina itu. Nah, dan semuanya adalah orang-orang yang menggandrungi ilmu pengetahuan, yang suka membaca. Nah, panjenengan semua Bapak Ibu guru, pustakawan. Nah, saya tanya sekarang, dalam 1 tahun ini berapa buku yang panjenengan baca, Bu, setahun terakhir? Buku pelajaran. Nggih, ada nggak dalam 1 tahun yang membaca buku 1 judul buku selesai? Novel. Lu enggak apa-apa, Bu. Iya itu buku bagus, novel. Nggih. Novel. Judulnya apa, Bu? Oh, banyak. Monggo yang paling diingat. Nggih. Ngapunten nggih Bapak Ibu, kalau saya menghadap ke sana membelakangi yang sana gitu ya. Karena memang settingnya seperti ini, nyun ngapunten. Nggih, next. Nah, saya nyari dari founding father kita, ada banyak, kayak Agus Salim, Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir. Saya 3 saja yang saya tampilkan. Tetapi para founding father kita semuanya orang yang menggandrungi pengetahuan, orang yang gila baca gitu. Jadi membaca itu membentuk pribadi luhur, terdidik dan tercerahkan gitu ya. Pertama Bung Karno. Wah, ini luar biasa Bung Karno. Ini gila baca. Jadi beliau itu setiap waktu luang dihabiskan untuk membaca. Kalau nggak ada tamu negara, membaca buku. Maka di ruang tamu isinya buku, di kamar mandi ada bukunya, di kamar mandi gitu ya, di kamar juga buku, bahkan di penjara bawa bukunya banyak. Ini luar biasa gitu ya. Jadi nggak heran kalau menjadi sosok yang sangat karismatik gitu ya. Kalau berpidato itu berapi-api, menggetarkan orang gitu ya. Nah, karena referensinya banyak, pengetahuannya banyak, maka public speaking-nya juga bagus, luar biasa. Polyglot, menguasai beberapa bahasa gitu ya. Nah, ada lagi sinten ini? Niki.
Sinten? Ayo, sinten Bapak Ibu? Pak Hatta, ya, Bung Hatta. Suatu ketika, Bung Hatta ini ketika sudah meninggal, di meja kerjanya itu ada selembar kertas gitu, dan tulisannya aku pengen punya sepatu Belly gitu ya. Sampai meninggal nggak kebeli waktu keinginan Bung Hatta ingin punya sepatu yang bagus itu gitu ya. Itu orang ahli tirakat gitu ya, karena masyarakatnya belum sejahtera maka dia ngempet tirakat gitu ya. Nah ini hanya bisa dilakukan orang yang terdidik dan tercerahkan, bukan tersekolahkan gitu. Beda, karena kalau tersekolahkan itu belum tentu terdidik dan tercerahkan. Lihat banyak orang tersekolahkan S1, S2, S3 jadi gubernur, bupati, apalagi dosen, rektor, tapi antri di KPK. Baris daerah itu. Antri di KPK karena tidak terdidik dan tercerahkan. Kalau orang terdidik dan tercerahkan nggak pengen sepatu aja ngempet, sampai meninggal nggak beli sepatu karena masyarakatnya belum sejahtera pada saat itu gitu. Lalu ada lagi Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir pernah membaca, ada yang pernah membaca Sultan Syahrir? Wonten? Saya ingin jadi volunteer kalau ada. Sultan Syahrir seorang diplomat pertama di Indonesia ini yang luar biasa, yang Indonesia itu diakui kedaulatannya sebagai negara di panggung internasional gitu ya. Nah, salah satunya yang bisa merekonstruksi eksistensi Indonesia sebelum jadi kerajaan Sultan Syahrir. Ini pengetahuannya luar biasa, dan Sultan Syahrir juga Perdana Menteri gitu ya. Nah, ada hal yang patut menjadi pelajaran untuk saya khususnya yang masih muda. Kali panjenengan semua banyak yang muda di atas. Semangatnya muda semua tapi. Nah, Sultan Syahrir ini ketika diwawancara dia menggunakan pakaian yang kusut gitu, kumal dan ada sobekan di sisi kiri, lalu dijahit gitu ya. Nah, kita kan bisa membayangkan seorang sosok Sultan Syahrir gitu ya, kok pakai pakaian seperti itu, mestinya kan bisa beli yang lebih bagus gitu ya, mungkin mewah lah di zaman itu mestinya, tetapi enggak, dia ngempet gitu ya. Ya salah satu pertimbangannya adalah ya masyarakat kita masih belum layak hidupnya gitu kan. Nah itu adalah literasi, muaranya saya menyimpulkan menjadi 3 setidaknya, itu keseimbangan intelektual, spiritual, dan estetika. Saya mengambil dari refleksi ide gagasan para founding father kita ini dan menjadi 3 hal ini kurang lebih gitu ya. Ini literasi. Nah kalau ini kita tularkan kepada anak didik kita, pada siswa kita gitu kan, anak-anak kita di rumah, itu saya kira luar biasa. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang bukan hanya cerdas tetapi punya keadaban yang luar biasa. Karena ada 3 keseimbangan ini. Itu ada buku yang menarik dan saya terapkan. Saya punya 2 anak itu, yang satu mau kelas 3. Saya ajari meskipun belum paham, tapi setidaknya memorinya pernah mendengar, telinganya pernah mendengar, memorinya mungkin menyimpan nanti. 4 hal saya doktrin, mungkin ini bisa juga dipraktekkan di sekolah barangkali ini. Pertama adalah jangan keluar rumah kalau tidak mendapatkan salah satu dari 4 ini. Yang pertama manfaat gitu ya. Kalau nggak manfaat jangan keluar rumah gitu kan, kalau tujuannya nggak jelas gitu ya. Tapi main sama teman-teman manfaat enggak? Ya gitu, ya manfaat gitu kan, supaya emosionalnya, sensorik motoriknya dan seterusnya bertumbuh berkembang gitu ya. Lalu yang kedua adalah pengetahuan, kalau nggak dapat pengetahuan jangan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah relasi. Nah ini mungkin kalau punya siswa SMA SMK itu, kalau nggak kira-kira keluar kalau nggak dapat relasi ya jangan, misalkan gitu ya. Yang keempat adalah uang. Jadi ya 4 ini. Nah tadi manfaat, relasi, pengetahuan, dan uang gitu ya. Nah suatu ketika dalam suatu kesempatan bisa mendapatkan 4-4-nya. Nah seperti saya hari ini mendapatkan 4-4-nya, mendapat kenal kali panjenengan, nanti saya pasti dapat pengetahuan dari jenengan, itu pasti gitu ya. Saya mendapatkan relasi baru panjenengan dan mungkin bermanfaat, saya berbagi, panjenengan mangke berbagi gitu ya, mungkin pengetahuan dan seterusnya. Nah mungkin hal itu bisa kita terapkan kepada anak didik kita, termasuk di mahasiswa saya ajarkan untuk itu di kelas gitu ya. Nah next, ini warisan leluhur kita. Jadi saya menyebutnya menambang fosil peradaban masa lampau. Ada banyak ya, tetapi saya menitik beratkan pada literasi. Jadi ada sastra gitu ya, literasi, lalu seni budaya,
prasasti, candi, keris, dan lain-lainnya. Nah ini luar biasa, bahkan sejak sebelum Masehi, gitu ya. Nah, next, ini salah satu magnum opus yang berserakan di berbagai negara di dunia, ya. Jadi ada di Turki, ada di Kairo, ada di Maroko, Inggris, Belanda, Jepang, Raffles Foundation, British Council, dan seterusnya. Ini tulisan-tulisan leluhur kita, gitu ya, sejak berabad-abad. Next. Nah, ini upaya pemerintah, gitu ya. Kita sudah mendapatkan kurang lebih 20.000 manuskrip digital yang diserahkan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia. Khususnya di Perpustakaan Nasional itu ada aplikasi Kastara, Kasanah Naskah Kuno Nusantara. Nah, itu bisa panjenengan download lewat Play Store dan membaca pikiran-pemikiran leluhur kita. Nanti di slide berikutnya saya akan menyampaikan satu atau dua ide gagasan leluhur kita yang relevan hingga zaman ini. Next. Nah, ini aksara. Nah, kita mempunyai 600 aksara di Nusantara ini, di berbagai daerah, di Kalimantan, lalu di Bali, lalu di NTT, NTB, Maluku, dan seterusnya. Jadi ada 600 aksara, ya. Ini luar biasa. Ada rencang, rejong, dan seterusnya. Next. Ini beberapa aksara, gitu ya. Di Nusantara ada yang dulu di awal itu dituliskan di batu, di daun lontar, lalu di kulit binatang, dan sampai kertas, gitu. Ini evolusinya, gitu ya. Sekarang sudah dalam bentuk digital, gitu. Next. Nah, ini bahasa. Ya, saya mendapatkan sumber dari Kemendikbud, dari Balai Bahasa. Nah, jumlah bahasa kita ada 718 bahasa. Ini di sebarannya ini di Kalimantan 58, Sumatera 26, Jawa Bali 10, NTB 11, NTT 72, Maluku 80, Papua 428, gitu ya. Nah, ini luar biasa. Saya mencoba studi literatur. Karena kebetulan saya juga jadi kepala UPT perpustakaan di kampus, dan kebanyakan buku-buku kuno saya coba nyari negara mana di dunia ini yang mewarisi generasinya aksara dan bahasa melebihi Nusantara atau Indonesia ini. Ternyata belum menemu sampai hari ini, gitu ya. Sampai hari ini di abad-abad keluhuran yang punya literasi tinggi ya bangsa kita. Kita punya DNA literasi yang luar biasa menakjubkan. Nah, kebetulan saya punya mahasiswa dari 4 negara, gitu ya. Salah satunya Zimbabwe. Saya tanya, di Zimbabwe ada berapa aksara? Ada berapa bahasa? Di sana hanya ada 3, Pak. Barusan minggu kemarin saya mendampingi kepenulisan kearifan lokal, dan yang kirim naskah itu 600 peserta se-Jawa Timur di Dinas Perpus Provinsi. Ada 1 peserta dari Korea Selatan, mahasiswa UNESA, gitu ya, ikut kompetisi itu. Nah, saya tanya, di Korea ada berapa bahasa, ada berapa aksara? Hanya 1 di sana. Wah, ini luar biasa. Di India ada 8, di Jepang ada 3. Katakana, hiragana, kanji, gitu ya, dan seterusnya. Jadi saya nyari belum menemu. Nah, kalau panjenengan nanti riset ya nyari menemukan, saya nyuwun datanya. Nah, ini sebagai salah satunya kalau saya keliling saya sampaikan kepada masyarakat supaya confident, gitu ya, percaya diri kalau kita ini leluhur kita punya literasi yang tinggi, gitu ya. Nah, ini pasti bangsa yang sudah mengalami perjalanan yang matang dan panjang terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau nggak bisa mewarisi generasi penerusnya seperti ini, nggak bisa. Ini luar biasa Nusantara. Next. Nah, ini prasasti ini di abad ke-6 atau sampai ke-7 di Kalingga, gitu ya. Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi itu di Gua Hira abad ke berapa, Pak? Pinten, Bapak Ibu? Ketika bertapa di Gua Hira, menerima wahyu pertama apa, Bu? Abad ke pinten? Jadi waktu itu kisahnya, karena saya bukan pesantren nih, katanya siapa namanya? Jibril datang ke Nabi Muhammad ketika bertapa. Saya khawatir juga karena Nabi Muhammad ini orang Jawa, karena orang Arab nggak mungkin bertapa, gitu ya. Nggak, ini hanya bercanda nih Bapak Ibu. Karena gini, Iqra ya Muhammad, diam Kanjeng Nabi. Lalu Iqra ya Muhammad, lalu mana Nabi Qori ya Jibril, apa yang saya baca?
Iqra ya Muhammad, apa namanya, umiyun ya Jibril, umiyun, saya tidak bisa membaca aksara katanya, umiyun, tidak mengenal huruf gitu kan. Nah itu di abad keberapa kisah itu Bapak Ibu? 6 apa 7? 6 apa 7? Nah kita jauh sebelum Masehi sudah mengenal aksara, itu kan, berarti peradaban kita mungkin lebih tinggi, ngerti nggih? Nah ini apa namanya, next. Nah ini ada salah satu catatan dari seorang apa namanya pendeta dari Tiongkok di zaman dinasti Tan Aising. Dia menulis bahwa mengunjungi Sriwijaya di tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan, gitu ya. Di Nusantara ini ada 2 imperium besar, yang satu Sriwijaya, yang kedua Majapahit. Ya. Nah, ini apa namanya, pelancong dari Tiongkok ini sudah membuat catatan itu. Gitu. Next, oke, ini Borobudur. Ya. Borobudur. Nah, ini salah satu peradaban tinggi Nusantara. Ini Candi Borobudur, ya, yang dijadikan sebagai mahakarya arsitektur Mataram kuno. Candi Buddha terbesar di dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Nah, candi kita juga diakui oleh dunia. Di abad keberapa? Pinten Bapak Ibu? Ada yang pernah baca? Nggak ada yang mengakrabi leluhur ini gimana? Nah itu nenek moyang kita. Ngapunten. Jadi saya ini mungkin yang suka dengan yang kuno-kuno gitu. Jadi saya itu agak punya perhatian serius pada yang kuno-kuno ini. Jadi saya ini di abad ke-8, zamannya Sailendra gitu ya. Nah, Borobudur ini pernah diriset oleh NASA. Bor dengan kedalaman tertentu, lalu kesimpulannya kurang lebih seperti ini. Bangunan ini bukan hanya artistik bentuknya, tetapi mempunyai ketahanan gempa yang luar biasa. Dan ini pasti dibangun oleh arsitek yang punya teknologi tinggi di abad ke-8. Ya. Ini luar biasa. Gitu. Buktinya, ketika saya kuliah di Jogja, saya tanya dengan teman-teman, ketika ada gempa ini rusak enggak? Enggak rusak ternyata. Bangunan yang lain rusak. Nah ini kan kalau bukan arsitek yang hebat, enggak mungkin. Ini teknologi yang canggih, ini kan luar biasa nih. Nah, tetapi ada yang ada mitos yang berkembang di masyarakat kita. Katanya ini semainya dari apa? Putihnya telur. Kalau di tempat saya dibuat roti putihnya telur itu Bapak Ibu ya. Nah, nggak mungkin dibuat candi gitu ya. Itu tapi mitos-mitos itu yang kita masyarakat kita sering mengakrabi mitosnya saja, permukaannya saja gitu ya. Mitologinya tidak diseriusi gitu. Next. Nah, ini negara Kertagama ya. Kebetulan saya sedang mengkaji ini karena kebetulan saya ditunjuk untuk mengajar tentang yang kejawen tadi. Tentang apa? Ini masa keemasan Majapahit, tetapi saya lebih mengkaji ke Raden Wijaya Raja Majapahit pertama gitu ya. Salah satu yang kita gali ada 5T, 5 kredo namanya tatak, tetek, tangguh, tangguhan, trapsilo gitu ya. Ya kenapa? Kita kenapa harus ke Barat dan Eropa terus? Wong leluhur kita juga punya kalau cuman apa namanya pengetahuan atau ide gagasan yang elementer seperti itu gitu ya. Nah kita kebanyakan kan kampus-kampus ke Eropa, ke Barat, gitu kan? Nah, padahal kita punya leluhur yang luar biasa, dunia mengagumi dan itu fakta gitu ya, mengagumi leluhur kita. Justru kita enggak. Nah ini makanya saya mencoba menggali gitu ya. Nah. Ini magnum opus literasi dan sastra peninggalan abad-abad keluhuran. Next. Nah ini Bapak Ibu, saya menyebutnya kita mengalami keterputusan deposit peradaban secara kolektif gitu ya. Masyarakat kita sekarang sudah banyak yang tidak mengenal warisan-warisan leluhur kita gitu ya. Dari sastra ya kan, peninggalan seperti keris, seperti candi dan seterusnya karena dianggap musyrik, syirik dan seterusnya gitu. Nah, tapi sejak kapan kita dikatakan literasi kita rendah? Nah, sejak ini di abad ke-16 ketika VOC datang ke Nusantara. VOC itu adalah organisasi dagang, bukan sebuah negara. Itu VOC. Dia datang ke sini membawa satu aksara namanya aksara Latin. Orang pribumi kalau nggak bisa membaca aksara Latin disebut buta huruf. Wah, ini. Dan mereka punya hidden agenda yang tersembunyi. Salah satunya adalah mengambil alih negara. Rempah-rempahnya, itu luar biasa, Pak. Nah, kebetulan saya tinggal di Tulangan Sidoarjo, sebelah saya itu pabrik gula, peninggalan Belanda dan masih hak miliknya Belanda sekarang.
Di Kerembung masih operasi, di Mojokerto ada pabrik gula besar dan mesinnya besar gitu ya. Dan saya meneliti karena rumah saya Pacitan, dari Surabaya sampai ke Selaung, itu mentok di Selaung, itu ada rel kereta dan kanan kirinya kalau ditanami tebu subur luar biasa. Dan hasil gulanya dibawa ke Eropa, ke Belanda gitu. Nah, bukan hanya itu, bahkan Mongol di abad ke-12 ada namanya Kaisar Mongol mengirim mata-mata namanya Mengci. Mengci diminta menghadap ke Kertanegara. Prabu Kertanegara itu sinten Bu? Raja Singosari terakhir. Diminta untuk membayar upeti dan tunduk kepada Mongol. Tapi nggak mau. Kertanegara ini orang yang punya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar konsepsi besar tentang Persatuan Nusantara, itu bukan Gajah Mada, tetapi Prabu Kertanegara, gitu ya. Nah, akhirnya Mengci dipotong telinganya oleh Prabu Kertanegara. Lalu pulang lagi ke Mongol, membawa puluhan ribu pasukan untuk menggempur Kertanegara. Ketika sampai di sini, ternyata Kertanegara sudah meninggal, dibunuh oleh Jayakatwang. Jayakatwang itu Bupati Gelang-Gelang, yang sekaligus bersanya Kertanegara. Gitu ya. Nah, ketika nyampe sini ketemu namanya Raden Wijaya, lalu dialog mereka. Kalau mau membunuh atau menguasai Singosari, maka bunuhlah Jayakatwang. Nah, akhirnya dibunuh Jayakatwang, gitu ya. Ketika Jayakatwang dibunuh dan berhasil menumpas, maka mereka pesta pora, gitu ya. Nah, dalam pesta pora itu mendem dan seterusnya, lalu ditumpas oleh Raden Wijaya, gitu. Akhirnya banyak yang mati, berlarian dan kocar-kacir gitu. Nah, akhirnya Raden Wijaya membuat tanah perdikan gitu ya, membuat kerajaan yang dulu kalau nggak salah di Desa Tarik gitu ya, di Mojokerto, akhirnya menjadi kerajaan Majapahit. Nah, di abad itu juga itu salah satu fakta kenapa kok mereka ke sini. Lalu datang lagi kan ada Portugis, apalagi Belanda, Jepang. Kenapa? Dalam rangka pengambil alihan negara, karena di sana negara kering. Negara kering itu 4-7 bulan menanam apapun nggak bisa tumbuh, Bapak Ibu. Makanya negara harus menyiapkan gandum, susu, mineral, energi dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, negara kita adalah negara ekuator yang sepanjang tahun menanam apapun bisa tumbuh, padi, singkong dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini sekarang perang yang terjadi di antara Israel dan Iran yang dibantu Amerika dan sekutunya. Sekarang Pak Donald Trump sedang perjalanan untuk acara NATO di Den Haag. Tadi pagi baru telepon saya. Enggak, saya baca karena memang hobi saya baca. Pagi saya harus baca apa perkembangan geopolitik internasional gitu kan. Nah, itu jangan-jangan bukan hanya perang biasa, tetapi siapa nanti yang menguasai minyak dunia, misalkan, gitu kan? Siapa yang menguasai teknologi canggih AI ke depan, gitu ya? Perang itu sebenarnya negara-negara itu tidak mau, karena satu hari itu lebih dari 2 miliar dolar. Seperti misalkan Israel, perang itu hanya 140 hari sudah habis sebenarnya ya. Kalau perang besar pakai nuklir, bukan nuklir. Kalau nuklir kita habis kita semua gitu ya. Pakai bom dan seterusnya itu bangkrut negara, ya gitu. Nah, mungkin itu jangan-jangan. Nah, tapi ini mungkin ada katanya dengan teori konspirasi. Jadi jangan-jangan yang diperebutkan adalah sumber daya alam. Siapa yang punya energi besar dan seterusnya, gitu ya Bapak Ibu. Karena fakta sejarah seperti itu, ya. Kita dijajah sangat lama, gitu ya. Yang diambil adalah sumber daya alam kita. Sampai hari ini kita masih dijajah oleh pejabat kita. Nah, maaf ini guyon. Jadi guyon. Lah gimana kalau dulu kan para founding father kita ini berjuang untuk bangsa dan negara dengan darah dan air mata juga nyawanya untuk mengumpulkan pulau-pulau yang berserakan hingga menjadi negara berdaulat namanya Indonesia. Disebut juga sebagai Nusantara. Nusantara menggambarkan keluasan wilayah dan keragaman, gitu ya. Tetapi sekarang ono menteri yang menjual 100 pulau. Ya ini bener apa enggak gitu ya. Katanya daripada nggak dipakai loh, saya bingung ini gimana. Loh ini gimana? Kosong nggak dipakai gitu nggih Bu? Mau dijual sih. Nah dulu orang-orang mati-matian ya untuk kedaulatan bangsa, sekarang kok dijual, saya heran. Jadi korupsi saja nggak cukup sekarang ini, gitu ya. Saya ini luar biasa, gitu ya. Ini bangsa kita, maka literasi punya peranan sangat strategis untuk mengurai persoalan itu. Setidaknya dari
diri kita dari rumah kita untuk anak cucu kita. Saya kira seperti itu gitu ya. Ini persoalannya gitu. Tetapi yang korupsi yang besar-besar yang di pusat, kalau di daerah nggak mungkin karena nggak ada uangnya gitu. Nah, beberapa saat lalu saya ngisi acara dengan salah satu profesor dari UNER, namanya Prof. Bako. Ini dosen saya beliau. Beliau memang dosen sosiologi, dan saya tanya, Prof, menurut jenengan kemiskinan di Indonesia ini gimana? Ya tetap miskin, sing miskin tambah miskin katanya gitu. Karena ada satu orang di Indonesia ini yang kekayaannya sama dengan 100 juta penduduk Indonesia. Bayangkan, penduduk kita kan hanya 280 juta jiwa. Tapi ada satu orang yang menguasai 100 juta, sama dengan 100 juta penduduk Indonesia. Ada pejabat yang 50 pejabat, ya DPR, ketua partai dan seterusnya itu, 50 orang, kakaknya sama dengan 50 juta penduduk Indonesia. Wah, ini apa ini? Nah, gimana ya? Katanya kok keadilan sosial gitu kan. Saya meragukan ada keadilan sosial gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa di ruangan ini saja, jangan dibawa keluar gitu Bapak Ibu. Nanti saya Mas aman di gitu. Nanti saya mau bahaya gitu Bapak gitu ya. Gitu ya. Tapi itu fakta gitu ya. Karena kebetulan saya diskusi dengan teman-teman di UGM, di UNER dan seterusnya terkait hal-hal seperti itu ya. Nah, next. Ini tadi Bapak Ibu yang saya sebut, kita harus mengakrabi warisan leluhur. Saya mau menceritakan di kampung saya di Pacitan, tetapi gambar ini bukan di kampung saya, tetapi sama persis. Ada namanya ini sesajen dan ngobong dupo di sawah. Saya punya perpustakaan di rumah, lalu ada kajian, sekarang sedang mengkaji namanya Serat Sri Sedono gitu ya. Ini naskah kuno gitu ya. Nah, Sri Sedono di dalamnya ada penjelasan ilmiah terkait yang disebut sekarang sebagai klenik. Nah, klenik ini dianggap musyrik dan syirik gitu ya. Kenapa kita ngobong dupo, lalu ada ini sesaji gitu ya. Nah, di dalam Serat Sri Sedono ada penjelasannya, tetapi masyarakat secara umum hanya mengambil mitosnya saja. Mitos itu sesuatu yang belum tentu kebenarannya, disebut mitos gitu ya. Atau personifikasi. Nah, ini kalau padi itu dipersonifikasikan sebagai jelmaan Dewi Sri. Nah, gitu ya. Maka ini memberi sesajen pada Dewi Sri. Padahal enggak. Di serat itu ada penjelasannya. Kenapa kok ngobong dupo? Karena itu menimbulkan bau harum. Nah, bau harum itu yang merangsang putih dan benang sari, kawin lalu menjadilah benih padi yang kualitasnya bagus, mentes gitu ya. Dalam 1 tahun menanam cukup 1 kali tanah itu di Sri Sedono itu, paling banyak 2 kali gitu ya. Kenapa? Karena tanah punya hak untuk tumbuh, untuk hidup mereka. Di situ juga ada makhluk lain gitu ya, yang punya hak gitu ya. Nah, ini kalau dibuang itu bisa menyuburkan tanah, juga memberi makan makhluk-makhluk lain dan seterusnya. Ini sesajennya ini. Jadi itu penjelasan ilmiahnya. Tetapi kita nggak mau ngambil penjelasan ilmiahnya. Ini leluhur kita punya pemikiran yang luar biasa dan relevan loh sampai hari ini, kan? Dianggap mitos, syirik dan seterusnya loh. Mereka hidup berabad-abad jauh melampaui kita, punya pengalaman panjang pada hidup berdampingan dengan alam, dan kita yang baru selalu menjustifikasi sesepuh-sesepuh atau leluhur kita ini dengan itu musyrik, syirik, mlebu neraka loh, gimana bisa? Tetapi memang seperti itu ya. Ya termasuk terjadi di tempat saya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini penjelasan ilmiah, dan bukan hanya ini, banyak. Jadi ada beberapa hal, termasuk kemarin kami mengkaji, pemerintah sekarang mau punya program swasembada. Jadi tanah-tanah sekarang pertanian digalakkan lagi karena Pak Prabowo. Dan dalam 1 tahun harus 4 kali tanam padi. Nah, kami coba sinau pada apakah leluhur kita ini juga pernah memikirkan itu di abad-abad itu. Ternyata ada, nggak boleh sampai 4 kali. Kalau 4 kali nanam padi, maka tanah ini cepat gersang gitu kan. Dan nanti kualitas padinya jelek. Yang penting 1 atau 2 kali, tetapi hasil 1 kali panen bisa 3 atau 4 atau 5 musim panen. Itu seperti itu di sana ya. Loh, ternyata luar biasa. Jadi itu melampaui ekspektasi kita. Jadi leluhur kita itu memang luar biasa gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kearifan lokal, dan ini juga sangat erat dengan literasi yang tidak kita akrabi lagi, lalu kita buang peradaban yang turun-temurun ini. Nah, next.
ini di Aceh, di Simulu namanya. Di tahun 2024 terjadi tsunami yang cukup besar, ada 7,6 magnitudo ya. Ini besar gitu. Lalu di sana itu juga ada kearifan lokal, nyanyian namanya semong. Anak kecil kalau digendong dinyanyikan semong-semong itu. Lalu kalau ada tsunami, kalau ada air yang surut ke pantai gitu, maka masyarakat sekitar ini berlarian ke tempat yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ketika terjadi tsunami yang meninggal hanya 7 orang di sini. Nah, karena mengakrabi kearifan lokal ini tadi, gitu ya. Ternyata sudah diperhitungkan, gitu ya. Leluhur kita sudah punya metode sendiri, gitu. Next, nah ini apa ini Bapak Ibu? Pati lele masih ada? Buat teman-teman ya, sudah nggak ada. Nah ini saya cerita saja, tetangga saya itu orang Tulangan, jadi PMI namanya, pekerja migran Indonesia di Korea. Kalau dulu namanya TKI, sekarang menjadi PMI. Nah dia membantu menjadi PMI ini ngajari anaknya militer gitu ya. Dan gajinya 25 juta ya, salah satunya diajarkan ini. Nah ini ternyata ada etnomatematikanya, jadi ada hitung-hitungannya. Kalau dipukul dengan tekanan tertentu gitu, maka bisa diukur titik elevasinya, jatuhnya dan seterusnya. Disebut etnomatematika, permainan tradisional yang juga ada mengandung nilai matematika ya, perhitungan gitu ya. Nah ini luar biasa ini. Ya sayangnya di sekolah juga sudah nggak ada mainan seperti ini. Paling gadgetnya tentang TikTok gitu ya. Nanti dari Kominfo yang menjelaskan bagaimana dampaknya kalau kita banyak main TikTok gitu kan, dan seterusnya, HP, lalu WhatsApp, teks-teks pendek dan seterusnya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini kondisi bangsa kita sekarang, jumlah penduduk kita 280 juta jiwa. Dan buku kita kurang lebih 20 atau 30 juta kurang lebih ya sekarang. Ini data lama, saya tambah sendiri ya. Lalu rasio buku di Indonesia secara nasional, satu buku ditunggu oleh 90 orang. Ini buku fisik ya. Jadi buku fisik ini. Nah ini di Jawa gitu. Kalau di luar Jawa satu buku bisa 1.500 yang nunggu. Atau 1.000 orang. Karena mahasiswa saya baru keterima ASN di NTT. Di salah satu perguruan tinggi negeri, saya tanya berapa koleksi bukunya, hanya 400 Pak. Perguruan tinggi koleksinya 400 gitu. Dan itu buku lama. Ada yang di sekolah SD di perbatasan rakyat Demokratik Timur Leste. Jadi NTT paling ujung di sana. Nah bukunya 50 atau berapa, saya lupa. Jadi nggak sampai 100, sekolah negeri. Dan buku lama gitu. Kalau katanya Pak, kalau ada buku-buku bekas dari Jawa bisa dikirim ke tempat kami katanya gitu. Itu saking memprihatinkan gitu ya. Nah ini di NTT ya, Maluku, Papua ini sebarannya ya 0,38, ini rasionya. Jadi satu buku bisa ditunggu banyak orang. Nah ini Bapak Bu, ini data dari Perpustakaan Nasional RI. Tetapi sekarang tambah lagi 10 juta bukunya, jadi makanya 32 juta. Karena ada perpustakaan kelurahan, desa, TBM itu diberi sumbangan buku 1.000 satu perpustakaan, dan jumlahnya 10.000. Maka kalau dikalikan menjadi 10 juta. Gitu. Next. Nah ini persoalan literasi bangsa kita. Okay. Jadi saya dibagi menjadi dua, sisi hulu dan hilir. Yang punya peran pertama adalah negara. Salah satunya dinas perpustakaan, lalu dinas pendidikan dan seterusnya. Ini yang punya peranan ya, ini eksekutif, legislatif, yudikatif dan seterusnya. Peranan akademisi ya, dosen, Bapak Ibu guru ada di sini punya peranan penting gitu ya. Lalu pengarang, penulis, penerbit, karena saya penulis, penerbit juga punya tanggung jawab di sini. Lalu kebijakan penganggaran perpustakaan oleh pemerintah, ini yang memprihatinkan, kecil sekali. Termasuk kegiatan ini kalau nggak dapat dari Perpusnas mungkin nggak jalan gitu ya, karena anggarannya sangat kecil gitu. Mungkin anggaran negara itu 20 APBN negara 20% untuk pendidikan, dan perpustakaan diambilkan dari situ gitu. Nah lalu ini kebijakan formasi tenaga pustakawan yang di Jawa saja belum semuanya, mungkin di tempat Bapak Ibu juga belum semua punya pustakawan, mungkin ya. Ini di Jawa, apalagi di luar Jawa gitu ya.
Nah, lalu sisi hilir. Ini rendahnya budaya baca. Gitu. Bukan budaya, kalau jadi budaya nggak rendah lagi. Maaf, ini saya anulir, ini keliru. Jadi minat. Jadi karena ada tahapannya minat, gemar, dan budaya. Minat itu kalau bukunya ada, maka timbul minat. Kita mau beli motor itu kalau nggak ada motornya nggak minat, mau nggak ada. Tapi kalau ada, nah kita muncul minat. Gemar, sekarang naik motor, besok naik dan seterusnya. Gemar. Dia akan menjadi budaya kalau ayahnya, keluarganya semua membaca, lalu turun temurun, gitu ya. Kolektif masyarakat umum suka membaca, gitu ya. Itu menjadi budaya. Gitu. Jadi ada 3 tingkatan itu: minat, gemar, dan budaya, gitu ya. Nah ini fakta memang kalau yang ini IPM Indonesia rendah, indeks pendapatannya, dan daya saing global kita rendah. Nah, ya, kenapa? Nanti ada contohnya. Indeks inovasi rendah. Nah, inovasi ini karena kita nggak kreatif, karena nggak pernah baca buku, nggak kreatif, lalu nggak punya inovasi. Kreatif, apa bedanya kreatif dan inovasi, Mas? Kalau kreatif itu misalkan saya bikin baju kayak gini, saya kasih saku, nah ini kreatif. Saya kasih di sini kreatif, ada 2. Tapi kalau seluruh baju saya penuh dengan saku, itu kreatif, tapi berlebihan, nggak jadi inovasi. Nah kalau seperti ini aja jadi inovasi, karena tangible dipakai oleh panjenengan semua, gitu ya. Jadi inovasi terlahir dari kreativitas, gitu ya. Tapi kreativitas belum tentu jadi inovasi. Nah ini Indonesia masih rendah. Salah satu faktornya adalah kita nggak pernah mengakrabi bacaan buku, ya. Nggak ada gitu. Lalu income per kapita kita rendah, iya. Emang itu fakta. Wong guru gajinya 250, saudara saya di Pacitan, gitu kan. Dan dapatnya 3 bulan sekali. Loh gimana? Katanya Pak Mahfud MD, dari laut saja kalau dikelola bisa 28 juta kita, ya. Kalau dikelola dengan baik dari laut. Saya coba riset nyari hasil apakah betul dari ternyata iya. Selain kekayaan ikan kita yang luar biasa, di dunia itu ada 10 selat terbesar yang menjadi pusat hilir mudik kapal, gitu ya. Kita punya 4 yang dipakai. Itu ada Selat Malaka, mana lagi Pak? Selat Sunda, Bali, gitu ya. Dan mana lagi? Kita punya banyak selat. Nah, termasuk Iran ini, ya, salah satu selat apa Bu? Ada yang tahu? Pernah baca berita nggak yang terbaru apa Pak? Hormuz. Itu kalau di stop maka termasuk Indonesia kena dampaknya. Bensin nggak ono, tidak ada bensin ya, gitu ya. Harganya 2 kali lipat. Bisa 100% kenaikannya, bisa 200-300. Negara-negara sekitarnya chaos, gitu ya. Maka kalau perang dunia ini pecah beneran Pak, semuanya akan terdampak. Indonesia akan kacau. Jadi perekonomian dan seterusnya akan kacau, gitu ya. Nah Indonesia sebenarnya memanfaatkan selat-selat itu juga luar biasa, gitu ya. Tetapi yang terjadi nggak seperti itu. Indonesia ini ngapunten nggih Mas, jangan ditulis gitu. Saya kalau ada wartawan itu rada deg-degan Pak, karena saya sering dikutip gitu gitu. Nah, jadi Indonesia ini utangnya 9.000 triliun. Wah, kayak Pak. Siapapun presidennya 5 tahun ini Pak, hanya membayar utang negara, hanya bunganya saja setiap tahun 700 triliun. Dikalikan 5 ke depan. Hanya bunganya 5 tahun ini 9.000 triliun. Makanya saya menulis di Jawa Pos di harian Diswe itu tentang kemarin itu UU TNI. Saya sepakat, beberapa profesor tidak sepakat di IGSMI ya, di Ikatan Cendekiawan itu. Saya sepakat. Kenapa? Di zaman difungsi ABRI utang kita 500 triliun. 27 tahun pasca pembubaran difungsi ABRI utang kita menjadi 9.000 triliun. Siapa yang memonopoli itu? Elit sipil dan partai coklat. Partai coklat Pak. Maaf gimana? Jadi partai coklat dan elit sipil. Elit sipil itu siapa ya? Ketua partai dan seterusnya kan? Itu elit sipil. Karena saya bisa menjadi anggota partai dan menjadi ketua misalkan. Kolaborasi dengan polisi. Tapi oknum ya Pak. Ngapunten ya. Nah itu memang fakta. Nah nanti dibaca di tulisan saya yang di harian Diswe. Nah memang itu faktanya ya. Jadi faktanya hutang kita sekarang 9.000 triliun. Gitu. 4.000 triliun aja utang APBN itu negara kalau dibagi 280 juta jiwa maka setiap orang punya hutang 28 juta tiap kepala masyarakat kita itu utang. Nah, panjenengan punya utang anaknya panjenengan kula niki luar biasa utangnya 28 juta.
Itu kalau dibagi 280 juta penduduk Indonesia. Nah, ini faktanya. Lalu saya kembali ke sini. Indeks kebahagiaan. Wah, ini enggak, saya enggak setuju indeks kebahagiaan rendah. Indonesia itu masyarakat paling kuat di dunia. Nah, saya sepakat ini. Nanti yang sepakat dah. Wong setiap hari dibodohi habis pemerintah pusat maksudnya. Gitu. Maaf ya Bu, ini bercanda gitu ya. Bendino iya lo Indonesia itu. Mungkin kalau di sana sudah di yaumul hisab itu, Indonesia masuk surga semua tanpa dihisab Pak kita. Betul Pak, Indonesia itu. Nah, kita bahagia. Sebenarnya tanpa pemerintah, masyarakat pun tidak apa-apa. Mau kita nyari makan sendiri. Kecuali yang ASN, ngapunten nggih. Gitu, masyarakat secara umum Pak. Gitu, masyarakat secara umum gitu loh. Karena ya nak ladang dewe, anu dewe ya, golek pangan dewe dan seterusnya. Bantu paling pemerintah itu hanya KTP, itu pun dikorupsi sama Setia Novanto. Itu dulu. Nah, saya itu punya Pak, nama teman di Pulau Walimandar. Dia itu semacam membuat tanah perdikan. Saking menganggap saya ini bukan bagian dari Indonesia, gitu ya. Bukan bagian dari Indonesia. Loh, Mas sampean kok mengkritisi pemerintah terus loh. Literasi itu memang menumbuhkan nalar kritis. Tapi kritisisme dan kontrarian beda dalam perspektif filsafat. Kritisisme itu ya membaca, memahami, menganalisis, tahu persoalan, tahu problem solvingnya, jalan keluarnya. Itu literasi, konstruktif gitu ya. Mengkritisi tapi membangun, itu literasi Pak. Apa namanya kritis. Tetapi kalau kontrarian enggak, pemerintah punya kebijakan A, B, C, kita selalu enggak sepakat. Itu kontra namanya. Geding guru sengit kalau orang desa ya, orang desa gitu kan. Pokoknya wis pemimpin gak apa gak seneng mau ngajar wis gak seneng gitu kan. Itu kontra namanya. Tapi kalau kritis enggak. Kritis itu atas dasar kesadaran untuk membangun gitu kan. Itu kritis ya. Nah, saya bertumpu pada kesadaran itu untuk sama-sama memperbaiki kondisi bangsa ini. Jadi tadi ngoten ya. Kenapa kok saya membuat tulisan yang mengkritisi pemerintah dan seterusnya? Ya dalam rangka itu. Kalau enggak, anak cucu kita enggak kebagian apa-apa Pak. Akan menjadi kacung di negeri sendiri. Itu pasti. Gitu. Nah, ini rasio Gini Indonesia rendah ya. Next. Ini saya menulis yang terakhir di Bandung Post kalau nggak salah terkait dengan pertambangan. Saya coba nyari studi literatur negara yang dulu kaya. Saya nyari 5 negara yang dulu kaya tambang, mineral, emas dan seterusnya, nikel. Sekarang menjadi miskin. Ada namanya Venezuela, Nauru, Angola, Zimbabwe dan mana lagi saya lupa gitu ya. Nah, mereka ini dulu kaya raya, tetapi sekarang mengalami krisis ekonomi, bahkan ekstrim gitu ya. Karena salah kelola. Pertama, tidak dikelola dengan baik tambang ini gitu ya. Yang menguasai hanya beberapa orang saja di negaranya, hanya pejabat tertentu ya, dan perusahaan tertentu, lalu masyarakatnya nggak kebagian gitu ya. Selain itu korupsi yang merajalela di negaranya jadi luar biasa gitu ya. Dan korupsi itu ada sebuah dinasti apa namanya, Utsmani kalau nggak salah ya. Mungkin dikoreksi nanti kalau keliru. Nah, itu luar biasa apa namanya ya, kebesarannya, keharuman namanya. Tetapi karena dari sultan sampai tukang sapunya korupsi, maka hilang. Tinggal cerita saja apa keagungan kebesaran itu karena korupsi. Dan Indonesia kalau diterus-teruskan ya seperti itu sekarang. Itu kondisi Indonesia loh. Itu Indonesia ya. Masa gaji 1 miliar lebih, 3 miliar lebih sama tunjangan dan macam-macam masih korupsi Pertamina. Nah, ini tulisan saya di area di itu. Saya nggak tahu bagaimana bisa ya. Kita ini yang sebagai guru gitu ya, sebagai dosen mau nyicil rumah aja nggak bisa gitu kan repot. Yang gaji segitu masih korupsi gitu ya. Ya seperti itulah Indonesia yang kita cintai bersama ini gitu ya. Maka literasi nggak bisa ditawar lagi. Jadi literasi menjadi salah satu hal yang strategis untuk mengurai persoalan itu. Supaya kenapa kok bisa bagus ya? Kalau literasi kita bagus, ada pesta demokrasi 5 tahunan dikasih 300.000 nggak mau. Kalau literasinya bagus, gitu kan? Karena yang kita idamkan, kita dambakan yang punya visi, punya gagasan ke depan, gitu ya. Bukan yang membeli kita. Tetapi memang dibuat seperti itu masyarakat biar miskin. Nanti ada teorinya tentang kapitalisme gitu ya, atau para kapitalis memisahkan alat produksi dan masyarakat supaya masyarakat tetap miskin, supaya bisa dibeli suaranya tiap 5 tahunan oleh elit tadi.
Memang sengaja dibuat seperti itu. Kalau kita makmur dan seterusnya, wah bahaya mereka. Gitu ya. Next. Nah, ini dari ide gagasan konsep besar dari abad keluhuran tadi dan juga founding father kita dan juga bacaan-bacaan, saya mencoba merefleksikan dalam tindakan kecil, gitu ya, praktek kecil. Next, ini literasi. Nah ini gambaran umum, jadi anggap saja ini perpustakaan Nganjuk, gitu ya. Lalu panjenengan semua datang ke perpustakaan membaca buku lalu mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu. Apa bedanya pengetahuan dan ilmu? Nah, ini kalau pengetahuan itu kita belum tahu, membaca buku menjadi tahu. Nah dia akan berevolusi menjadi sebuah ilmu kalau dihadapkan dengan realitas, dengan persoalan lalu bisa mengurai, itu menjadi ilmu. Kalau nggak bisa berarti mungkin punya pengetahuan saja, belum ilmunya, gitu ya. Nah itu jadi kita ke perpustakaan membaca buku, punya pengetahuan, lalu punya ilmu, punya skill, punya keterampilan. Lalu kalau kita ada persoalan ekonomi ya kita tahu caranya, tinggal mau nggak prakteknya, gitu ya. Jadi guru tapi seperti ini saja, jadi pustakawan seperti ini saja gitu misalkan ya. Mau bayar rumah, nyekolahin anak, bayar listrik, bayar air dan seterusnya kesulitan. Lah gimana di negara kaya kok seperti itu gitu. Ya maka salah satunya ya kita ke perpustakaan aja, baca buku, nyari pengetahuan, lalu kita refleksikan dalam sebuah tindakan. Nah ini kalau penduduk kita 280 juta jiwa gitu ya. Yang 50 juta produsen, sisanya konsumen. Kelolaan panjenengan konsumen. Bagaimana kita jadi produsen? Ya bikin UMKM atau seperti apa gitu ya. Nah ini startup ini anak-anak muda. Next. Nah ini Indonesia. Indonesia ini nomor 3 penghasilan batu bara terbesar di dunia. Ini salah satu negara yang tergantung pada Indonesia, Cina. Oh ini luar biasa kita Pak, batu bara kita ke Cina ya. Metrik ton luar biasa ini. Puluhan ribuan. Lalu India, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Filipina dan seterusnya. Nah kalau kita stop saja berhenti, mereka chaos negara-negara ini. Negara-negara ini Pak. Ini dari batu bara. Kenapa kok para pejabat negara gitu ya tambangnya dikooptasi ya kan oleh kelompoknya dan seterusnya. Nah kalau nggak diprotes, nggak viral, dibablas seperti Raja Ampat. Wah itu luar biasa. Padahal 70% Raja Ampat itu wisatawannya internasional, bukan lokal ya, gitu ya. Itu luar biasa. Nah kalau itu dirusak ya kacau, belum satwa laut dan seterusnya. Next. Nah Bapak Ibu di sekolah ada nggak yang mengkaji ini di sekolah? Jadi bahan diskusi atau apa? Betul nggak? Nah itu persoalan kita. Kenapa tadi di awal saya menyampaikan kita ini selalu berkiblat ke Eropa atau ke Barat, keilmuan kita. Padahal Indonesia ini dari kelapa. Ada Indonesia itu produsen kelapa terbesar di dunia di tahun 2021, 22, 23, 24 terbesar di dunia. Ini kelapa, gitu ya. Kita lihat siapa yang melakukan riset pada pohon kelapa ini. Ini negara-negara ya. India, Pakistan, Nepal, Thailand, sama seperti kita bikin lidi. Lalu Brasil, Eropa, Amerika jadi gula semut, kita juga ada. Ya. Nah ini Vietnam, Korea Selatan, Cina, Jepang jadi furnitur ya, jadi kayu yang bagus gitu. Nah Sri Lanka itu jadi briket ya, jadi liquid smoke ya di Rusia, Arab dan seterusnya. Lalu di Jepang, Cina, Korea Selatan menjadi matras yang bagus seperti ini dan mahal nilainya. Di Vietnam, Singapura, Eropa menjadi Nathan de Coco, minuman yang kita beli di Alfamart itu Bu, ya dari sini. Ya. Lalu Jerman, nah ini tepung, kelapa, VCO, santan kelapa, kosmetik, biodiesel dan seterusnya. Ini yang mau membaca. Dalam akademik membaca itu riset, mereka meriset gitu ya. Cuman kita nggak mau riset, pemerintah ya, dan juga kita sebagai masyarakat gitu. Masyarakat AB terhadap ini lalu belajar teori-teori di Barat dan Eropa. Nah hingga lupa kalau kita ini nggak mempelajari apa yang ada di sekitar kita, sumber daya alam kita. Nah ini dari Kementerian Pertanian di tahun 2018 ini dulu ya. Kalau dikelola dengan baik maka nilainya 90,23 triliun ya. Karena tidak maksimal, nah ini jadi sekian 20 sekian. Nah ini kalau dikelola dengan baik, ini kelapa saja di Indonesia. Ini per tahun seperti ini Bu. Wah ini kan luar biasa potensi. Cuman nggak jadi bahan diskusi di sekolah, gitu kan nggak? Gitu. Belajar matematika persegi 4 dan seterusnya, tapi nggak dikasih tahu untuk apa manfaatnya di tengah masyarakat, enggak.
Ayo coba gambar segitiga. Nah gitu misalkan, jajar genjang. Tapi nggak tahu, anak juga nggak kritis karena nggak diajari kritis. Karena kalau literasi pasti kritis. Loh apa manfaatnya Pak? Gitu kan. Nah kalau segi empat, misalkan kita punya rumah dengan bentuknya persegi empat, kalau diuruk butuh berapa kubik dan seterusnya, mestinya kan fungsinya salah satunya itu. Tapi kan nggak dijelaskan, misalkan itu. Nah ini Bapak Ibu, kita nggak pernah mengakrabi apa yang ada di sekitar kita. Lalu yang meriset mereka, orang-orang Eropa ini, ya karena di sana nggak tumbuh seperti ini, karena negara kering tadi. Kalau musim salju udah nggak ada. Ya. Next. Nah ini pisang. Ya, ini Indonesia eksportir pisang terbesar ketiga di dunia. Ya, ini luar biasa. Ini di Jepang. Ini nggak sampai 1 kilo, Bapak Ibu. Harganya 500.000 daun pisang. Nah, tempat kita dibuat makan apa? Kambing gitu. Paling ya untuk apa? Buntel lemper gitu dan seterusnya. Nah, ini di sana harganya mahal karena memang nggak ada di sana, Bapak Ibu ya. Nah, Bukoviva dulu kan pernah ke luar negeri lalu menemukan kemasan seperti ini ya. The box dikasih plastik seperti ini lalu ada barcode-nya, batang pisang ini. Lalu harganya mahal, kaget. Loh, ini nak kampungku dibuat-buat buat makan kambing dan seterusnya gitu kan. Nah, di sana dijual ya. Termasuk di India yang pakai ini banyak ini ya. Ya untuk makanan-makanan perindapan itu kan. Nah, lalu Kanada, Amerika, Belgia, Inggris, Turki dibuat kerajinan karpet yang bagus seperti ini, artistik gitu ya, indah. Lalu tekstil dibuat makanan, kalau makanan kita, saya juga jualan pisang ini makanan. Lalu Taiwan, Dubai, Jepang, nah ini Eropa, Taiwan, Korea Selatan, nah ini ke kita tepung. Ini Pak Prabowo punya program yang bagus sama Mas Gibran, namanya hilirisasi. Nah itu semoga terwujud beneran. Hilirisasi itu barang mentah diolah menjadi bahan jadi punya nilai jual yang tinggi. Nah, sementara ini semuanya sumber daya alam kita, barang mentah semua lari ke luar negeri, diolah, lalu ketika di alfa dan seterusnya jadi barang mahal, barang jadi dan harganya 10-20 kali lipat. Nah itu hilirisasi itu penting supaya masyarakat kita juga sejahtera, gitu kan? Tapi sementara ini belum ya, semoga belum, semoga nanti ke depan terwujud. Ya. Next. Nah ini saya merefleksikan bacaan-bacaan tadi, pengetahuan, lalu coba apakah bisa menjadi ilmu gitu ya. Saya bikin kafe kecil, lalu saya bikin gerobak-gerobak seperti ini. Ada di Surabaya, Sidoarjo, saya jualan pisang dan nangka goreng Nusantara gitu ya. Ya ini lumayan Bapak Ibu. Kalau saya hanya mengandalkan gaji seorang dosen ya nggak bisa nyicil rumah, nggak bisa nyicil mobil, nggak bisa kendaraan gitu ya. Nah akhirnya saya usaha ini untuk menambah pendapatan. Ini ternyata kalau ditekuni lumayan. Dalam 1 bulan kalau rame itu bisa 10 juta. Tapi saya target dalam 1 hari 30 pack minimal. 30 pack bisa 400 atau 500 karena harganya ada yang 12.000, 15.000 per packnya pisang ini gitu ya. Nah kalau kita punya 5 misalkan sudah lumayan gitu ya. Tetapi saya modalnya juga dari kur, ada ini yang bantu yang jualan gitu. Jadi lumayan 1 orang 2.500.000 dikalikan berapa gitu kan. Nah lalu saya juga mendirikan jualan buku CV namanya. Jadi saya jualan buku digital ke berbagai lembaga termasuk ke sekolah, dinas dan seterusnya. Nah ini antri ya, jadi yang di Surabaya ini, jadi lumayan di Surabaya ramai. Tetapi akhir-akhir ini akan melemah karena daya beli masyarakat turun gitu. Mungkin guru-guru mahasiswa menahan diri untuk nggak jajan gitu ya. Nggak tahu kenapa. Ya jadi gitu, namanya usaha ya naik turun. Kadang kalau pas rame lumayan kita bisa membuka lapangan pekerjaan meskipun kecil. Nah ini semua berangkat dari bacaan, dari buku, dari perpustakaan gitu ya. Next. Nah ini saya punya ATM namanya Anjungan Tunai Membaca. Saya taruh di gagang warga di kampung ya. Jadi ada 5 di blok 1 dan masyarakat itu bisa meminjam dan mengembalikan buku secara gratis, free untuk masyarakat ya. Ini administrasi, nggak nyatet, hilang ya gak popo. Nah, ya. Karena ini bukan aset negara, jadi saya tidak mempertanggungjawabkan gitu ya di dunia. Gitu ya. Nah, ini mahasiswa dan Karang Taruna yang nunggu gitu ya. Nah, ini saya yang tadi ada kajian tadi di rumah, ada diskusi rutin bulanan ini. Nah, ini peresmian ya ketika Perpusnas dan Dinas Perpus Provinsi ini datang ke rumah. Next.
Nah ini buku-buku saya yang kurang lebih ada 10.000, tetapi karena nggak cukup saya bagikan ke teman-teman baca yang lain, dan juga ATM tadi ya, dan ini di depan, di tengah dan belakang masih ada bukunya. Nah cara menumbuhkan minat baca salah satunya ya kita membaca, memberi teladan pada anak gitu. Lalu di tempat-tempat strategis ada buku-buku seperti ini, jadi anak yang dilihat buku gitu ya gitu. Nah jadi nggak usah dikasih gadget, biarin aja, nanti dia akan nyari dia baca-baca buku sendiri gitu. Next. Nah ini refleksi lagi dari pengetahuan yang saya dapat dari bacaan. Saya membaca buku, lalu saya refleksikan dalam bentuk tulisan ya. Nalar kritis tadi, karena literasi itu salah satunya adalah menumbuhkan nalar kritis, sama dengan pendidikan. Pendidikan itu tujuan utama dan mulianya ya memproduksi nalar kritis. Nah kalau Bapak Ibu semua guru, misalkan pustakawan, setidaknya membaca 2 buku yang sangat relevan dengan dunia pendidikan. Ada Paul Freire tulisannya, Paul Freire, dan juga Ivan Illich. Itu terkait dengan pendidikan. Saya yakin kalau panjenengan membaca buku itu tuntas, 2 buku itu, metode mengajarnya akan berbeda dengan guru yang lain. Karena saya yakin nggak semua guru membaca buku itu. Itu menarik, jenengan cari ya, Paul Freire dan Ivan Illich. Itu out of the box gitu ya. Cara mengajarnya beda. Itu luar biasa, gitu ya. Nah, lalu ini buku yang saya tulis, gitu. Jadi saya juga nulis buku, ya, nulis opini, gitu, dan rilis. Acara seperti ini saya sudah merilis kemarin. Nah, sudah terbit 3 dari media online, tapi kecil-kecil, gitu ya. Ini kegiatan saya kalau saya kemana-mana di RRI, di SS Surabaya, di dinas-dinas, saya bikin beritanya, saya share ke teman-teman media, gitu kan. Next. Nah, ini opini saya di beberapa media, di Kempalan, di Harian Diswe, di mana ya, Bandung Post, dan beberapa. Gitu ya. Ini opini. Gitu. Next. Lalu ini berita, termasuk saya menulis yang acara hari ini, kemarin, karena 2 hari. Sebentar, saya carikan. Coba Mas dilihat Times ini Mas, yang bahasa yang ini. Ini saya lihat berapa yang baca yang kita. Times Indonesia yang ini Mas. Sakit. Nggih, coba nih. Nah, saya bikin rilis, saya share ke teman media gitu. Jadi ya sudah. Nah, yang baca lumayan, 50,01K. Wih, wakeh. Ini Times ya, karena ini besar memang gitu ya. Nah kalau yang kecil-kecil tadi punyanya teman-teman hanya ini ya, kecil ya. Nah ini kalau saya kegiatan kemana saya tulis, lalu saya share ke teman media gitu ya. Nah ini yang baca banyak, ada 52.000 gitu ya. Oke Mas, kembali Mas. Saya mau cek apa yang saya tulis kemarin, yang acara di sini. Oh ini ngajuk. Ini Map News ID, coba yang ini. Ini punyanya teman-teman dulu Surabaya Post, sekarang mendirikan Map News ID. Nah ini acara kita kemarin yang di sini Pak Ibu. Sudah jadi berita, saya share gitu ya. Nah ini. Nah jadi kalau misalkan saya besok ada acara, malamnya saya sudah apa kira-kira. Saya tinggal nunggu pemateri sama apa yang disampaikan oleh kepala dinas. Dan pemateri kedua, ya sudah, kalau saya kan sudah tahu, isinya ini yang saya sampaikan gitu. Lalu saya share. Jadi media itu punya peranan penting untuk kampanye literasi ini. Ini luar biasa kalau kita mau menggandeng media gitu. Jadi kalau ada acara jangan sampai meninggalkan teman-teman media gitu ya. Nah ini punya peranan yang luar biasa. Termasuk saya keliling jadi public speaker itu media punya peranan luar biasa. Saya hampir nggak berhenti dalam 2 minggu ini. Saya minggu ini di sini. Di sini dan di Bali saya. Minggu kemarin 2 bulan hanya mungkin 1 minggu di rumah, selebihnya saya keliling di sekitar 7 kota, kabupaten kota. Nah itu orang mengenal saya lewat media, salah satunya lewat tulisan gitu. Nah sampun. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini materi pertama saya, yaitu saya ingin mengajak panjenengan semua untuk ziarah pada ide gagasan dan juga bagaimana merefleksikan pengetahuan kita dalam tindakan-tindakan yang kecil yang bisa kita lakukan gitu. Karena literasi itu punya peranan yang pengaruh yang besar untuk diri kita gitu. Nah yang kedua, waktunya masih nggih Mbak Moderator. Yang kedua saya ngajak panjenengan semua untuk sinau nulis bareng. Nah
Nah ini yang kadang banyak yang nangis ya. Nah saya ajak karena ini literasi ya,